Di meja makan itu, Bu Marni menyebutku perempuan tak tahu diri. Di depan semua keluarga, aku dihina, direndahkan, dianggap tak pantas berdampingan dengan anaknya. Tapi semua terdiam saat seorang sopir berseragam datang membawa mobil mewah. Namaku Rina. Dan aku hanyalah seorang perempuan biasa yang kebetulan menikahi lelaki dari keluarga luar biasa. Aku masih ingat jelas saat pertama kali menginjakkan kaki ke rumah besar keluarga hartawan. Dinding-dinding tinggi yang berdiri angkuh seperti mencibir langkah kecilku. Lantai marmer yang licin seperti permukaan es itu seakan menolak keberadaanku. Dari balik jendela kaca besar, aku melihat perempuan berusia paruh baya yang wajahnya tampak tak senang sejak pertama kali aku tiba. Itulah Bu Marni, ibunya Adrian, suamiku. Hari itu, senyumnya kaku dan sambutannya seperti basa-basi yang dipaksa. "Oh, kamu Rina ya? Cantik juga, walau sederhana sekali." Kalimat itu terdengar lembut di permukaan, tapi menggigit di dalam. Aku hanya tersenyum sopan, menunduk, menahan rasa tak nyaman yang mendadak menjalar di dadaku. "Terima kasih, Bu." Aku tahu sejak awal bahwa aku bukanlah menantu idaman Bu Marni. Aku tidak berasal dari keluarga berada, tidak punya nama besar, dan bahkan saat menikahi Adrian, aku masih bekerja sebagai staf administrasi biasa di perusahaan swasta. Tapi, yang tidak aku tahu betapa dalamnya rasa meremehkan itu akan menghancurkan harga diriku. Awalnya aku kira waktu akan meluluhkan hatinya, bahwa dengan ketulusan semua akan berubah, tapi aku salah. Semakin aku berusaha, semakin Bu Marni menunjukkan dinginnya. Setiap kali aku memasak selalu ada komentar, sambalnya terlalu asin. "Kamu nggak pernah belajar masak di rumah orang tuamu?" Setiap kali aku membersihkan rumah, selalu ada koreksi. "Pakai kain pel merek murah seperti ini, rumah bisa jadi rusak lantainya. Kamu harusnya minta izin dulu kalau mau bersih-bersih." Bahkan, saat aku diam pun, dia masih bisa mencari celah. "Kamu kelihatan pendiam. Di keluarga hartawan, menantu harus aktif, bukan jadi bayangan suami." Dan Adrian, suamiku, hanya diam. Dia tidak pernah benar-benar membelaku. Kalimatnya selalu netral. "Namanya juga Mama, Rin. Udah tua, jangan diambil hati. Tapi berapa lama hati bisa terus disuruh bersabar?" Aku tidak tinggal di rumah mereka. Adrian dan aku tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tapi setiap akhir pekan, kami harus berkunjung. Katanya, untuk menjaga hubungan keluarga. Hubungan? Aku bahkan tidak yakin kami pernah benar-benar dianggap bagian dari keluarga itu. Setiap kali berkumpul, meja makan besar itu terasa seperti arena penghakiman. Ada tante-tante Adrian yang hobi pamer tas dan arloji mahal. Ada sepupu-sepupunya yang berpendidikan luar negeri. Dan ada aku, Rina, yang hanya lulus universitas negeri dan mengenakan baju yang sama seperti pertemuan sebelumnya. "Rina kerja di mana sekarang?" tanya salah satu sepupu Adrian sambil menyesap kopi dari cangkir porselen. Saya sedang cuti, Mbak," jawabku gugup. "Cuti? Wah, nggak sayang ninggalin pekerjaan kecilmu itu?" Tawa meledak di meja makan. Bu Marni ikut tersenyum. Adrian hanya menunduk dan pura-pura fokus pada makanan. Aku telan ludah. Pahit. Hari itu, untuk pertama kalinya aku menangis di kamar mandi rumah keluarga hartawan. Bukan karena hinaannya, tapi karena sikap suamiku yang tidak berkata sepatah pun. Aku tidak butuh ia marah, aku hanya ingin tahu bahwa aku tidak sendirian. Semakin hari, aku merasa asing di rumah suamiku sendiri. Ada hari-hari saat aku mencoba berbicara dengan Adrian. "Kenapa kamu nggak pernah bela aku, Di?" tanyaku di dalam mobil. Setelah kunjungan ke rumah ibunya, dia menarik napas panjang, menatap ke depan. "Kalau aku bela kamu, nanti Mama makin marah. Bukannya selesai, malah ribut besar. Jadi lebih baik kamu diam, biarkan aku dipermalukan?" Dia tidak menjawab. Dan diamnya itu jauh lebih menyakitkan dari semua ucapan Bu Marni. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai kehilangan keberanian untuk menatap mataku sendiri di cermin. Rina yang dulu ceria, penuh semangat, mulai berubah jadi perempuan yang berjalan
dengan kepala tertunduk dan langkah kecil. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Mungkin benar aku tidak pantas. Yek tungkin nih, aku memang terlalu biasa untuk masuk ke keluarga luar biasa. Namun satu hal yang tak pernah mereka tahu, aku menyimpan sesuatu yang besar. Sesuatu yang sudah lama ingin kubuka, tapi aku masih menunggu saat yang tepat. Sampai akhirnya datanglah hari itu. Hari ketika seorang pria berseragam datang ke rumah keluarga hartawan, dengan mobil mewah berkilap yang terparkir tepat di depan pintu utama. Tapi, kisah itu belum terjadi di bab ini. Ini baru awal dari semuanya. Karena sebelum kebenaran besar terungkap, aku masih harus belajar menjadi batu karang di tengah ombak yang terus-menerus menghantamku. Dan pertanyaannya masih terus bergema dalam hati. Seandainya mereka tahu siapa aku sebenarnya, apakah mereka akan tetap memandangku rendah? Aku bangun pagi dengan mata sembab. Malam tadi aku menangis lagi, bukan karena kata-kata Bu Marni, bukan juga karena ejekan dari saudara-saudara Adrian yang selalu merasa lebih tinggi dariku. Tapi, karena Adrian, suamiku, satu-satunya orang yang seharusnya berdiri untukku, justru memilih bersembunyi dalam diam. Aku menatapnya pagi ini, masih tertidur di sampingku. Wajahnya terlihat tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa semalam. Tanganku terulur menyentuh pipinya, tapi segera aku tarik kembali. Aku terlalu lelah untuk berpura-pura kuat, dan terlalu hancur untuk terus menelan semuanya sendirian. Aku memutar tubuh, bangkit, dan langsung menuju dapur. Memasak sarapan adalah rutinitas yang kulakukan bukan karena kewajiban, tapi karena ingin membuat rumah kecil kami tetap hangat. Walau akhir-akhir ini, kehangatan itu terasa seperti fata morgana. Aku menyalakan kompor dan mulai menggoreng telur. Sambil menunggu, pikiranku melayang ke hari Minggu kemarin, ketika Bu Marni dengan santainya menyindir latar belakang keluargaku di depan banyak orang. "Anak siapa kamu tadi, Rin?" "Oh iya, yang rumahnya dekat lapangan itu kan? Dulu mamamu jualan gorengan, ya." Lalu tawa. Disusul tatapan sinis. "Hebat juga ya bisa nikah sama Adrian." Tanganku gemetar waktu itu. Aku hampir saja menjatuhkan gelas yang sedang kubawa. Tapi aku tahan. Aku masih bisa berpura-pura baik-baik saja. Aku pikir, diam adalah bentuk tertinggiku dalam menjaga kehormatan. Tapi semakin aku diam, semakin mereka melangkahi batas. Hari ini, Adrian pulang kerja lebih awal. Aku menyambutnya seperti biasa, dengan senyum yang mulai kupaksakan setiap harinya. "Mau teh?" tanyaku. Dia mengangguk sambil membuka jasnya. "Iya, panas banget di luar." Aku membuatkan tehnya, lalu duduk di meja kecil yang hanya muat untuk 2 orang. Saat kuletakkan cangkir di depannya, aku memberanikan diri bicara. Boleh aku tanya sesuatu?" Dia menatapku sebentar, lalu mengangguk. "Apa? Kamu pernah nyesel nikahin aku?" Adrian terdiam. Lama. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan dari tidak dijawab. Mungkin justru karena jawabannya terlalu sulit untuk diucapkan, atau terlalu menyakitkan untuk didengar. "Aku nggak nyesel," katanya akhirnya, pelan. "Tapi, kadang aku bingung kenapa semuanya jadi serumit ini." Aku tertawa pahit. "Serumit ini? Karena aku bukan dari keluarga kaya?" "Bukan gitu, Rin. Cuma..." "Mama, kamu tahu dia seperti apa?" Aku menatap matanya. Justru karena aku tahu seperti apa beliau, makanya aku nanya, "Kenapa kamu nggak pernah berdiri di sampingku? Bahkan hanya sekadar bilang, 'Cukup, jangan perlakukan istriku seperti itu.'" Adrian memijat pelipisnya. "Aku nggak suka konflik. Aku cuma pengen semua tenang." Aku tersenyum getir. "Kadang, ketenanganmu itu dibayar pakai luka di hatiku. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Setiap akhir pekan, kami tetap pergi ke rumah Bu Marni. Rutinitas penuh tekanan yang harus kutelan mentah-mentah. Aku belajar mematikan perasaan, belajar tersenyum saat hatiku remuk, belajar berbasa-basi seolah aku tidak terus-menerus dilukai. Aku mencoba mendekati Tante Adrian yang paling ramah, Tante Winda,
satu-satunya yang tidak pernah terang-terangan. Merendahkanku. Tapi ternyata, bahkan dia pun menyimpan agenda. "Rin," katanya suatu siang saat kami berdua di dapur. "Kamu harus tahu tempat. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Kalau kamu pintar, kamu akan tahu kapan harus diam dan kapan harus pergi." Aku mengangguk pelan. "Saya tahu tempat saya, Tante." "Bagus," katanya sambil menepuk bahuku, lalu pergi. Tanganku yang memegang sendok saat itu gemetar hebat. Aku berusaha tidak menangis. Aku tidak boleh menangis. Tidak sekarang. Aku mulai bertanya pada diri sendiri. Apa sebenarnya yang membuatku bertahan? Cinta? Mungkin. Tapi cinta saja tidak cukup jika setiap hari aku harus merendahkan diri agar bisa bernapas. Sampai pada suatu malam, aku menerima panggilan tak terduga. "Selamat malam. Apakah ini Ibu Rina?" "Ya, betul. Saya dari firma hukum Prasetyo & Rekan. Ada hal penting yang harus kami sampaikan secara langsung. Boleh kami bertemu?" Aku langsung siaga. "Tentang apa ya?" "Maaf, hanya bisa dijelaskan di pertemuan. Tapi ini menyangkut dokumen lama yang tercatat atas nama Anda." Setelah menjadwalkan pertemuan, aku duduk di ranjang, menatap dinding. Jantungku berdebar. Tak ada penjelasan, hanya satu kalimat yang berputar-putar di kepala. "Dokumen lama yang tercatat atas nama Anda." Apa maksudnya? Warisan? Kesalahan data? Atau aku tak tahu. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada sesuatu yang sedang menungguku di ujung cerita ini. Sesuatu yang bisa mengubah semuanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kutatap Adrian yang lelap di sampingku, dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, "Kalau nanti aku tahu siapa diriku sebenarnya, apakah kamu masih akan berdiri di sisiku, Di?" Pertemuan dengan firma hukum itu berlangsung di sebuah kafe kecil di daerah yang tidak begitu ramai. Aku datang seorang diri. Adrian tidak tahu menahu. Aku tidak berniat menyembunyikannya. Setidaknya belum. Aku hanya belum tahu harus bicara dari mana. Seorang pria paruh baya, berkacamata dan berjas rapi, berdiri dan menyambutku saat aku masuk. "Ibu Rina?" Aku mengangguk. "Iya, saya Rina." "Silakan duduk." "Nama saya Pak Dimas. Saya mewakili klien kami yang telah wafat. Kami mengurus beberapa warisan lama yang baru saja dibuka. Salah satunya milik Anda." Aku mematung. "Maaf, warisan?" "Betul." Ia mengeluarkan map coklat dari tasnya, lalu meletakkannya di atas meja. "Apakah Ibu mengenal almarhum Bapak Damar Hartawan?" Jantungku berdegup kencang. Lidahku, "Kelu, itu nama ayah kandung Adrian." Aku mengangguk perlahan. Saya tahu beliau. Beliau ayah mertua saya." Pak Dimas menatapku dalam-dalam. Lalu ia membuka dokumen dan menarik satu lembar yang tampak sudah menguning. Ini surat yang beliau buat sebelum wafat. Di dalamnya disebutkan bahwa beliau memiliki seorang anak perempuan dari hubungan masa lalunya dengan seorang perempuan bernama Lestari A, yang juga adalah nama ibu kandung Anda, benar? Aku mengangguk cepat. Mulutku mulai kering. Tangan gemetar di bawah meja. Beliau meninggalkan sejumlah properti dan investasi atas nama si anak, yang pada saat itu belum diketahui keberadaannya. Tapi 5 tahun lalu, kami menemukan petunjuk, dan 2 tahun lalu, klien kami meminta kami memberikan sebagian dana kepada Anda, yang katanya untuk modal hidup dan usaha. Aku terdiam. Ya, 2 tahun lalu, aku memang mendapat sejumlah dana dari seorang pengacara misterius. Katanya itu hibah dari donatur anonim. Uang itu yang aku pakai untuk bertahan hidup sebelum menikah dengan Adrian. Tapi saat itu, aku tidak pernah bertanya lebih jauh. Karena aku pikir, mungkin itu hadiah keberuntungan. Ternyata bukan. Pak Dimas melanjutkan dengan suara tenang. "Ibu Rina, secara hukum, Anda adalah anak kandung dari almarhum Bapak Damar Hartawan. Itu berarti, Anda dan suami Anda sekarang, Adrian, adalah saudara tiri." Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari apapun yang pernah kudengar dalam hidupku. Dunia seperti berhenti berputar. Aku menarik napas dalam-dalam.
Apa? Apa Bapak? Yakin? Sangat yakin. Ada hasil tes DNA yang disimpan beliau dan dokumen sah yang mencantumkan nama ibu Anda. Sayangnya, saat itu hubungan mereka tidak direstui. Ibu Anda ditinggalkan. Tapi sebelum wafat, beliau mengaku menyesal dan meminta kami mencari Anda. Warisan ini adalah bentuk penebusan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Air mataku mengalir tanpa bisa kucegah. Dunia seolah terbelah dua di hadapanku. Identitasku, kehidupanku, pernikahanku. Semuanya sekarang jadi teka-teki yang tak lagi sederhana. Aku adalah anak dari pria yang sekarang kupanggil ayah mertua. Dan suamiku adalah saudaraku sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, aku tidak berkata sepatah pun. Mobil taksi yang kunaiki terasa sempit, pengap. Pikiranku penuh dengan serpihan kalimat yang saling berbenturan. Aku ingin berteriak, menangis, menolak, tapi semuanya terasa sia-sia. Setibanya di rumah, Adrian menyambutku seperti biasa. "Kamu dari mana, Rin?" Tanyanya sambil melepas dasi. Aku hanya menatapnya, lalu memeluknya erat sekali. Adrian terkejut, tapi membalas pelukanku. "Kenapa, Rin? Ada apa?" Aku menggeleng. "Nggak apa-apa, aku cuma lagi butuh dipeluk." Bagaimana aku bisa mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana aku bisa bilang bahwa mungkin pernikahan kami tidak seharusnya terjadi? Bahwa kami mungkin tak lebih dari 2 anak dari satu ayah yang tak bertanggung jawab? Beberapa hari berlalu. Aku menyimpan semua rahasia itu rapat-rapat. Pak Dimas memberiku waktu untuk memproses semuanya, dan aku benar-benar membutuhkannya. Setiap kali aku melihat wajah Adrian, dadaku terasa sesak. Cinta dan jijik bertarung dalam satu ruang yang sama. Tapi satu hal yang tak bisa kupungkiri, aku harus tahu kebenaran sepenuhnya. Aku harus melihat bukti dengan mata kepalaku sendiri. Maka aku kembali ke rumah keluarga hartawan, pura-pura ingin membantu membereskan dokumen-dokumen lama di gudang bawah. Bu Marni menatapku heran saat aku bilang ingin membantu beres-beres. "Kamu tiba-tiba rajin, ya?" katanya datar. Aku tersenyum, manis. Biar terasa jadi bagian keluarga, Bu. Entah kenapa, kalimat itu terasa seperti ironi yang menyayat hati. Di gudang, aku menemukan satu koper tua berwarna coklat, terkunci. Tapi kuncinya ternyata ada di bawah karpet usang di pojok ruangan. Entah kebetulan atau memang ditinggalkan dengan sengaja. Koper itu berisi dokumen-dokumen tua, surat tanah, akta perusahaan, dan sebuah map biru bertuliskan pribadi. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada surat tulisan tangan dari Pak Damar, foto hitam putih seorang perempuan muda, ibuku, dan surat pengakuan bahwa ia memiliki anak dari hubungan terlarang. Tanganku gemetar. Inilah buktinya. Kebenaran yang tak bisa lagi diingkari. Aku terduduk di lantai, menangis dalam diam. Lututku lemas dan hatiku hancur berkeping-keping. Semua orang selama ini sibuk merendahkanku, karena aku dianggap tidak selevel, tidak pantas, tidak punya darah biru. Padahal, darahku sama dengan darah mereka. Mereka yang merasa tinggi itu, ternyata adalah keluargaku sendiri. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Adrian, satu-satunya yang selalu kupilih untuk bertahan, mungkin adalah hal yang paling harus kulepaskan. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang tengah, menatap lampu gantung kecil yang tergantung di langit-langit. Adrian keluar dari kamar mandi, lalu duduk di sebelahku. "Kamu kelihatan capek." Aku menoleh pelan. "Aku cuma lagi mikir," kataku pelan. "Mikir soal apa?" "Soal, kalau ternyata ada kebenaran besar yang kamu belum tahu, kamu bakal siap dengar, enggak?" Adrian mengernyitkan dahi. "Kebenaran apa?" Aku menghela napas. Aku belum bisa cerita. Tapi aku janji, kalau waktunya tiba, kamu orang pertama yang akan tahu. Ia mengangguk, meski jelas terlihat bingung. Malam itu aku tidur dengan dada sesak dan kepala penuh pertanyaan. Karena aku tahu cepat atau lambat, aku harus memilih. Menghancurkan semuanya demi kebenaran, atau melanjutkan kebohongan demi cinta.
yang mungkin tak seharusnya ada. Beberapa minggu berlalu sejak aku mengetahui kebenaran itu. Rahasia besar itu menggantung di dadaku seperti batu. Berat, membekap, dan perlahan-lahan menghancurkan setiap napasku. Aku mulai menjauh dari Adrian, bukan karena aku ingin, tapi karena aku tidak tahu bagaimana harus menatapnya lagi tanpa merasa seperti seorang pendosa. Setiap sentuhan darinya membuatku gemetar. Setiap pelukannya menimbulkan luka baru. Tapi Adrian tidak menyadari perubahan itu. Atau mungkin dia memilih untuk tidak peduli. Pagi ini kami sarapan seperti biasa. Ia membaca koran, aku menyiapkan roti dan telur. Sabtu ini ada acara keluarga di Villa Puncak, katanya tanpa menoleh. Mama mau semua datang. Kamu ikut, kan? Aku diam beberapa saat, lalu mengangguk. Iya, aku ikut. Adrian meneguk kopinya. Bagus, jangan bikin masalah ya. Mama lagi sensitif. Aku menatapnya dalam. Kamu nggak pernah tanya aku. Apa aku juga sensitif? Dia mengangkat alis, sedikit bingung. Apa maksudmu? Aku tersenyum tapi senyumku pahit. Nggak apa-apa, makan aja rotinya, keburu dingin. Villa keluarga hartawan seperti istana. Kecil. Bangunannya besar, dengan pilar tinggi dan jendela kaca bening menghadap kebun. Setiap kali aku datang ke tempat ini, aku merasa seperti tamu yang tak diundang. Padahal, secara teknis, aku adalah bagian dari keluarga ini. Lebih dari yang mereka semua tahu. Kami tiba sore hari. Adrian langsung disambut oleh sepupunya, Randy, dan mereka masuk ke ruang belakang sambil tertawa. Aku ditinggalkan di ruang tamu bersama para perempuan. Bu Marni, seperti biasa, hanya menatapku dari ujung mata. Tante Winda sibuk menggosip, dan sepupu-sepupu perempuan Adrian saling memamerkan tas dan perhiasan terbaru mereka. Aku baru beli ini di butik Paris, kata salah satu dari mereka sambil menunjuk gelang emas yang mencolok. Kamu, Rina? Tanya sepupu lainnya. Kamu sekarang kerja, atau masih nganggur di rumah aja? Pertanyaan itu tidak terdengar seperti basa-basi. Lebih seperti sindiran halus yang mereka lemparkan untuk memastikan aku tetap merasa tidak setara. Aku tersenyum. Aku lagi sibuk urus bisnis kecil-kecilan. Wah, keren juga. Jualan online gitu ya? Aku tertawa kecil. Kurang lebih begitu. Mereka tertawa bersama. Tapi tawa mereka bukan karena lucu, melainkan karena merasa lebih tinggi. Aku diam. Tak ada gunanya menjelaskan siapa aku sebenarnya. Karena hari itu, belum waktunya. Malam harinya setelah makan malam, keluarga berkumpul di ruang utama. Seperti biasa, acara dimulai dengan cerita-cerita tentang bisnis keluarga, proyek-proyek besar, dan pencapaian para lelaki hartawan yang selalu dielu-elukan. Adrian duduk di kursi sebelahku, masih tertawa dengan Randy dan paman-pamannya. Aku hanya diam, menatap lampu gantung di atas kepala. Cahaya yang silau, tapi terasa dingin. Lalu tiba-tiba, Bu Marni berdiri. Ia menatap ke seluruh ruangan, lalu berkata, "Aku cuma mau bilang satu hal malam ini." Semua langsung hening. Bu Marni melanjutkan, "Keluarga kita ini besar, terhormat. Tapi bukan berarti kita bisa sembarangan menerima siapapun masuk ke dalamnya." Jantungku langsung berdetak cepat. Ia menoleh ke arahku. Ada orang-orang yang datang dari latar belakang yang tidak jelas. Kita harus hati-hati. Aku tahu kalimat itu ditujukan padaku. Dan Adrian, dia hanya menunduk. Tidak berkata apa-apa. Mataku mulai panas, tapi aku tahan. Aku tidak akan menangis, bukan di depan mereka. Bu Marni kembali duduk. Randy tertawa pelan. Sepupu-sepupu yang lain saling berbisik. Dan aku berdiri. Seluruh ruangan langsung terdiam. Semua mata tertuju padaku. "Apa saya boleh bicara, Bu?" Tanyaku, suara sedikit bergetar. Bu Marni menatapku tajam. "Mau bilang apa?" Aku menoleh ke Adrian. "Aku cuma mau tahu satu hal." Adrian terlihat bingung. "Apa? Kalau suatu hari, kamu tahu bahwa aku bukan sekadar istrimu, tapi juga seseorang yang selama ini kamu tidak pernah kenali benar-benar. Kamu bakal tetap berdiri di sampingku?" Adrian mengernyit.
Rin, kamu ngomong apa sih? Aku menahan air mata. Jawab aja. Kamu masih akan berdiri di sampingku? Semua orang menatap kami. Adrian menoleh ke ibunya, lalu kembali menatapku. Kalau kamu jujur dan nggak macam-macam, tentu aku akan tetap bersamamu. Jadi kalau aku bukan siapa-siapa, kamu akan tetap bersamaku? Ulangku lagi. Dia diam. Dan di saat itu, aku tahu jawabannya. Keheningan yang memanjang itu lebih nyaring dari teriakan manapun. Karena diam adalah bentuk penolakan paling menyakitkan. Aku tersenyum. Terima kasih. Itu saja yang ingin aku tahu. Lalu aku melangkah pergi. Keluar dari ruangan itu. Dari villa itu. Dari lingkaran keluarga yang tidak pernah menganggapku bagian dari mereka. Malam itu aku tidur di hotel kecil tidak jauh dari sana. Sendirian. Tapi untuk pertama kalinya aku merasa lebih damai. Karena aku tahu, semakin dekat aku ke dasar luka, semakin dekat aku pada kebangkitan. Esok harinya, aku menemui Pak Dimas kembali. Saya mau mulai urus semuanya, kataku tegas. Pak Dimas mengangguk. Maksud ibu, warisan? Bukan hanya itu. Saya ingin tahu seluruh kepemilikan ayah saya. Perusahaan, saham, semuanya. Dan saya ingin tahu seberapa besar peran Adrian dalam perusahaan itu. Pak Dimas membuka berkasnya. Sebagian besar perusahaan, grup hartawan sebenarnya dimiliki atas nama anonim, dan kami sudah siapkan berkas peralihan kepemilikan. Nama Anda sudah tertulis di sana sejak 5 tahun lalu, tapi baru bisa dibuka sekarang. Aku menatap map-map di hadapanku, lalu bertanya, pelan, kalau semua ini milik saya, dan Adrian cuman manajer kecil di dalamnya, bisakah saya memecatnya? Pak Dimas menatapku tajam, seperti mencoba menilai apakah aku serius. Aku mengangguk. Saya ingin menguji satu hal. Apakah cinta yang katanya ada itu masih bisa bertahan saat semua topeng diturunkan? Pak Dimas tersenyum kecil. Baik ibu, kami akan siapkan semuanya. Hari itu, aku resmi mengambil kendali atas warisan dan perusahaan yang selama ini disembunyikan dariku. Dan untuk pertama kalinya, aku siap untuk tidak lagi menjadi Rina yang diam dan dipermalukan. Aku akan menjadi Rina yang berdiri, yang berbicara, yang memegang kendali atas takdirku sendiri. Sudah 2 minggu sejak aku menandatangani surat peralihan warisan itu. 2 minggu sejak aku resmi menjadi pemilik mayoritas dari perusahaan Hartawan Group. Perusahaan yang selama ini dipuja-puja oleh keluarga Adrian, tempat mereka membangun harga diri dan reputasi. Tapi tak ada satu pun dari mereka yang tahu. Belum. Semuanya masih aku simpan dalam diam, seperti bara yang kupeluk perlahan. Aku ingin mereka tahu, tapi di saat yang paling tepat. Saat semua topeng telah mereka kenakan sepenuhnya, agar ketika kulepaskan, tidak akan ada ruang lagi untuk berdalih. Selama 2 minggu itu, aku memperhatikan, menyusun rencana, mendekati beberapa orang dalam perusahaan, dan pelan-pelan, aku menemukan banyak hal yang sebelumnya tertutup kabut. Termasuk satu hal paling penting, Adrian. Dia ternyata bukan sekadar tidak menghargai istrinya. Dia juga memainkan kekuasaannya sebagai manajer kecil untuk memanipulasi anggaran, mengalihkan dana ke rekening pribadi, dan berselingkuh secara halus dengan salah satu sekretaris. Aku tahu itu bukan berita baru bagi dunia laki-laki seperti dia. Tapi tetap saja, rasanya seperti dibakar dari dalam. Dan aku hanya diam, mencatat semuanya. Hari itu aku kembali datang ke kantor pusat, kali ini tanpa menyamar. Tak lagi menyembunyikan identitasku dengan busana sederhana seperti dulu. Aku memakai setelan formal berwarna hitam elegan, sepatu hak tinggi, dan rambutku disanggul rapi. Aku terlihat seperti diriku yang sebenarnya. Di lobi depan, satpam langsung menunduk memberi hormat. Resepsionis terdiam beberapa detik sebelum buru-buru berdiri. Ibu Rina, Anda akan ke ruang direksi? Aku mengangguk pelan. Ya, dan tolong panggil Adrian Hartawan ke lantai 9, jam 3 sore. Resepsionis mengangguk kaku,
Mungkin tidak percaya bahwa istri manajer kecil mereka ternyata adalah direktur utama yang namanya selama ini hanya mereka lihat di dokumen-dokumen besar. Dan aku hanya menatap lift yang perlahan terbuka. Sudah, waktunya. Tapi sebelum jam 3 datang, aku lebih dulu menuju satu ruangan tua di gedung arsip. Ruangan itu terkunci rapat, hanya bisa dibuka dengan izin direktur utama. Dan di dalamnya, tersimpan puluhan dokumen, wasiat, serta surat-surat pribadi dari almarhum ayahku, Erwan Hartawan. Tanganku bergetar saat membuka map coklat itu. Ada satu surat yang belum pernah kubaca sebelumnya, ditulis dengan tangan, tanggal di sudut kanan, menyebutkan tahun kelahiranku. Untuk anakku, Rina, yang mungkin akan membacanya suatu hari jika takdir mempertemukan kita lewat cara yang tak biasa. Aku tak bisa hadir dalam hidupmu. Aku pengecut. Aku memilih keluarga besarku ketimbang cinta pertama yang pernah membuatku merasa hidup. Tapi meskipun aku tak pernah ada secara fisik, aku selalu mengawasimu. Dari jauh. Kamu bukan aib. Kamu bukan kesalahan. Kamu adalah warisanku yang paling berharga. Bukan karena hartaku, tapi karena kamu membawa darahku yang jujur. Kamu akan mengerti suatu hari, mengapa aku memberimu lebih dari siapapun. Aku menggigit bibir bawahku, menahan gemetar. Aku ingin marah pada ayahku, tapi aku juga ingin memeluknya. Mungkin ini caranya menebus dosa. Bukan dengan kehadiran, tapi dengan kekuatan yang ia wariskan padaku. Jam 3 tepat, Adrian masuk ke ruang rapat. Dia tampak bingung, melihat hanya aku di ruangan besar itu. "Rin, kamu di sini?" tanyanya sambil tertawa kecil. "Direksi belum datang?" Aku bangkit dari kursi, berjalan pelan ke arahnya. "Aku minta kamu datang, karena aku ingin bicara empat mata." Adrian mengerutkan dahi. "Kenapa harus di sini? Kamu kelihatan aneh." "Aku nggak aneh. Aku cuma sudah selesai jadi perempuan bodoh." Adrian melipat tangan di dada, mulai defensif. "Apa maksudmu?" Aku menatap matanya lurus. "Aku tahu kamu selingkuh. Aku tahu kamu manipulasi dana. Aku tahu kamu menertawakan aku di belakang." Dia terdiam. Lalu, seperti biasa, ia tertawa. "Rin, kamu dapat info dari mana? Siapa yang ngasih tahu kamu? Jangan main tuduh gitu aja ya." "Aku nggak main tuduh, Adrian. Aku punya semua buktinya. Bukti transfer, percakapan, rekaman CCTV, bahkan surat pengaduan dari staf yang kamu perlakukan tidak etis." Wajah Adrian langsung berubah pucat. "Dan kamu tahu?" lanjutku. "Aku bisa langsung laporkan semua ini ke dewan direksi." Dia menatapku bingung. Kenapa kamu bisa ke ruang dewan direksi?" Aku tersenyum kecil. "Karena aku pemiliknya, Adrian. Perusahaan ini milik ayahku." Dia melangkah mundur. "Maksud kamu, Erwan Hartawan, ayah kandungmu, dan juga ayah kandungku." Keheningan itu terasa seperti gempa. Adrian terpaku. Matanya membesar, nafasnya tercekat. "Apa maksud kamu? Kita?" Aku mengangguk pelan. "Kita saudara tiri, Adrian." Bab ini ditutup oleh kehancuran total di wajah Adrian. Aku tahu, ini belum akhir. Tapi inilah awal dari jawaban atas semua luka yang selama ini kutelan sendirian. Dan sekarang, waktunya semua mengetahui siapa sebenarnya Rina. Adrian tidak berkata apapun setelah aku mengungkapkan semuanya. Dia hanya berdiri di sana, diam, terkejut, terguncang. Wajahnya kehilangan warna, dan aku bisa melihat tangannya mulai bergetar. Butuh waktu cukup lama sampai akhirnya dia bersuara. "Itu nggak mungkin. Ayahku bukan orang seperti itu." Aku menghela napas panjang. Aku harap juga begitu, tapi nyatanya dia menyembunyikan aku dan ibuku seperti noda. Aku tumbuh tanpa nama, tanpa pengakuan. Tapi sekarang aku tahu segalanya. Dan kamu bagian dari rahasia kelam itu. Adrian menatapku seakan mencoba menemukan celah untuk menyangkal kenyataan. Tapi tak ada ruang lagi untuk menyangkal. Semua bukti telah kuberikan. Semua cerita telah terungkap. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" tanyaku lirih.
Aku mencintaimu dengan semua ketulusan yang kumiliki. Aku bertahan di tengah hinaan keluargamu. Aku tetap berdiri meski ibumu merendahkanku setiap hari. Tapi ternyata kita terikat oleh darah. Ia mundur satu langkah. Jadi, ini semua cuma rencana kamu? Mendekatiku, masuk ke keluarga ini lalu balas dendam? Aku menggeleng. Kalau aku balas dendam, kamu sudah kehilangan segalanya dari awal. Tapi aku diam, Adrian. Aku ingin tahu, kamu mencintaiku atau tidak? Kamu setia atau tidak? Kamu akan berdiri bersamaku? Atau pergi saat tahu aku bukan siapa-siapa? Ia tak menjawab, hanya memejamkan mata dengan napas berat. Aku tahu, pertanyaan itu lebih dari sekadar pertanyaan. Itu ujian, dan sayangnya, dia gagal. Malam itu, aku pulang ke rumah kami. Sendirian, Adrian belum kembali. Mungkin dia masih mencoba menyusun pikirannya. Atau mungkin mencari alasan untuk tetap bertahan. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Semua terasa seperti mimpi. Pernikahan yang dulu kurasa penuh harapan, kini hanya lembaran sejarah yang pudar. Apa gunanya cinta jika dibangun di atas kebohongan? Apa gunanya keluarga jika pondasinya adalah penolakan? Aku tersenyum getir. Aku bukan Rina yang dulu. Ponselku berbunyi. Pesan dari Pak Dimas masuk. Ibu, semua persiapan konferensi pers sudah kami atur. Jika Anda siap, kita bisa umumkan posisi Anda secara resmi ke publik. Aku menatap layar beberapa detik. Lalu ku jawab, lakukan. Sudah saatnya mereka tahu siapa aku. Esok harinya, dunia bisnis gempar. Nama Rina Nirmala mendadak muncul di halaman depan media ekonomi nasional. Bukan sebagai istri manajer kecil, bukan sebagai menantu keluarga hartawan, tapi sebagai CEO baru Hartawan Group, satu-satunya anak sah yang memegang surat wasiat asli dari pendiri perusahaan. Wajah Bu Marni pasti memucat saat melihat berita itu. Aku membayangkan dia duduk di ruang makan, koran gemetar di tangannya, sementara teh hangatnya sudah dingin karena kejutan yang menyentak jantungnya. Tentu, berita ini menyebar cepat ke seluruh anggota keluarga. Grup WhatsApp keluarga besar pasti meledak. Dan seperti yang kuduga, tidak butuh waktu lama sebelum panggilan dari nomor rumah besar itu masuk ke ponselku. Bu Marni. Aku sempat ragu mengangkatnya, tapi akhirnya ku tekan tombol hijau. Rina? Suara di seberang terdengar kaku. Iya, Bu. Berita ini, kamu benar-benar CEO perusahaan hartawan? Aku mengangguk, meski dia tak bisa melihatku. Iya, saya anak dari almarhum Bapak Erwan. Dari pernikahan beliau yang tidak ibu ketahui. Dan saya pewaris tunggalnya. Keheningan menyergap. Lama. Lalu terdengar suara tawa kecil, dingin. Kamu pikir ini lucu? Kamu pikir kamu bisa masuk ke keluarga ini dengan cara menjebak anak saya? Aku mengeraskan suara. Saya nggak menjebak siapapun, Bu. Justru saya yang dijebak. Dijadikan pelayan. Diperlakukan seperti debu. Padahal kalau ibu tahu siapa saya dari awal, mungkin ibu akan cium tangan saya. Kurang ajar, teriak Bu Marni. Aku tak menggubrisnya. Saya akan datang ke rumah, tapi bukan sebagai menantu. Saya datang sebagai pemilik perusahaan yang selama ini ibu banggakan. Kita lihat, siapa sebenarnya yang pantas dipermalukan. Lalu aku menutup telepon. Tanganku gemetar, tapi hatiku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Sore itu, aku mengenakan setelan terbaikku. Kali ini bukan sebagai istri Adrian, tapi sebagai Rina Nirmala, pemilik nama dan warisan yang selama ini dicuri dariku. Mobil mewah berhenti di depan gerbang rumah besar keluarga hartawan. Sopir keluar, membukakan pintu. Beberapa tetangga yang mengenali mobil itu menatap kagum. Dan saat aku melangkah keluar, seorang pembantu yang dulu pernah menolak membukakan pintu langsung membungkuk dalam-dalam. Ibu Rina, silakan masuk. Aku melangkah dengan tenang, melewati lorong megah yang dulu membuatku merasa kecil.
Kini, setiap langkahku menggema seperti guntur. Tak ada yang bisa menghentikanku. Di ruang makan, semua telah berkumpul. Adrian, Bu Marni, Paman dan Bibi, sepupu-sepupu yang dulu suka mencibir. Semuanya, wajah mereka pucat, kaget. Tak ada satupun yang bisa menyembunyikan keterkejutan. Dan aku, berdiri di tengah-tengah mereka, tersenyum tipis. "Selamat sore," ucapku pelan. "Maaf, saya ditugaskan menjemput Ibu Rina," ucap sang sopir dari belakangku. Rapat direksi akan dimulai. Semua jajaran direksi menunggu perintah ibu. Tercengang. Mereka semua terpaku. Adrian menunduk. Bu Marni bahkan kehilangan kata-kata. Aku menatap mereka satu persatu. Dan dalam hati aku berbisik. Sekarang kalian tahu. Tapi, apa kalian siap dengan kebenaran yang lebih besar dari ini? Semua mata tertuju padaku. Di ruang makan keluarga hartawan, yang biasanya penuh suara dan canda, kini hanya ada keheningan. Meja makan besar dengan taplak putih dan piring-piring mewah, tampak tak berarti di hadapan kebenaran yang kutenteng. Bu Marni menatapku tajam. Matanya menyiratkan antara kebencian, kebingungan, dan ketakutan. Adrian masih menunduk. Entah karena malu atau tak tahu harus berbuat apa. Paman-paman yang selama ini suka menyombongkan koneksi bisnisnya terdiam seperti patung. Aku berdiri, tegak, tak lagi seperti menantu yang dulu suka menunduk atau ragu bersuara. Kini aku bicara sebagai pemilik warisan darah, nama, dan martabat yang selama ini dirampas. Kalau hari ini ibu masih menganggap saya sebagai aib, silakan. Kataku pelan, tapi tegas. Tapi satu hal yang ibu tidak bisa ubah. Saya adalah darah dari Erwan Hartawan. Saya tidak minta diakui. Saya datang untuk memberitahu bahwa semua ini, termasuk rumah tempat kalian tinggal, bukan milik kalian lagi. Bu Marni menghentakkan sendok ke meja. Cukup. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan keluarga ini hanya karena selembar kertas warisan? Kamu pikir kamu pantas pakai nama hartawan? Kamu anak dari wanita murahan yang menggoda suamiku. Suasana meledak. Aku menatap Bu Marni tajam, tapi aku tak meninggikan suara. Justru aku bicara semakin tenang, menusuk dari dalam. Ibu pikir ayah saya tergoda? Ayah saya mencintai ibu saya lebih dulu, sebelum menikahi ibu. Tapi karena tekanan keluarga dan ambisi status, beliau memilih meninggalkan cinta sejatinya demi gengsi. Dan hasilnya, lihat keluarga ini sekarang. Hampa, penuh kebohongan. Adrian menggertakkan gigi. Rin, cukup. Jangan libatkan ayah dalam aib ini. Aku menoleh kepadanya. Aib? Jadi aku ini aib? Ia terdiam. Tak mampu menjawab. Matanya memerah. Tapi aku tak peduli. Baik. Kalau begitu, biar aku tunjukkan seperti apa aib yang kalian sembunyikan. Aku mengeluarkan amplop coklat dari tas. Isinya, salinan surat wasiat Erwan Hartawan, akta kelahiran, dan surat pengakuan dari pengacara keluarga yang disegel hukum. Kuserahkan semuanya ke atas meja, di depan semua mata. Di situ tertulis jelas, siapa aku, apa hakku, dan bagaimana semua ini diwariskan kepadaku, bukan pada siapapun di ruangan ini. Salah satu sepupu Adrian mencoba membuka suara. Tapi, kamu nggak bisa main ambil semua ini. Kita juga keluarga. Aku memotongnya. Keluarga? Kalian mempermalukanku di awal pernikahan, menyuruhku tidur di gudang, tak pernah sekalipun menghargai keberadaanku sebagai istri Adrian. Keluarga seperti apa itu? Bu Marni berdiri, suaranya nyaring. Kamu cuma numpang nama. Kalau bukan karena Adrian, kamu nggak mungkin ada di sini. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum getir. Kalau bukan karena Adrian, mungkin hidup saya lebih bahagia. Tapi tenang, Bu. Saya nggak akan usir kalian dari rumah ini. Saya hanya akan mengambil satu hal yang paling berarti buat kalian, kehormatan. Bu Marni terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi gengsinya masih terlalu tinggi untuk menangis. Sore itu, aku keluar dari rumah besar itu tanpa menoleh ke belakang. Tapi belum sampai gerbang,
Adrian mengejarku. "Rina, tunggu." Aku berhenti, tapi tak menoleh. Aku nggak tahu. Aku sungguh nggak tahu semua ini, katanya lirih. "Kalau aku tahu kamu saudaraku, aku nggak akan menikahimu. Tapi juga, kalau aku tahu siapa kamu sebenarnya, mungkin aku nggak akan pernah menyakitimu." Aku tertawa kecil, getir. "Kamu tahu? Itu kalimat terbodoh yang pernah aku dengar." Ia mendekat, pelan-pelan. Aku minta maaf. Aku menoleh padanya. Wajahnya tampak hancur, bukan karena warisan, tapi karena kehilangan kendali. "Kamu minta maaf karena aku CEO? Atau karena aku ternyata saudara kandungmu? Atau karena kamu takut kehilangan posisimu?" Ia menunduk. Tak menjawab, dan saat itulah aku tahu, ia tidak benar-benar mencintaiku. Yang ia cintai hanyalah citra, status, peran istri yang bisa diatur, bukan sosok perempuan yang bisa berdiri di atasnya. "Aku akan minta cerai," ucapku tenang. "Dan kamu tak perlu khawatir. Aku tidak akan melaporkan penyelewenganmu ke dewan. Tapi kamu akan mundur dari perusahaan secara terhormat. Siapkan suratnya. Besok pagi kutunggu di meja direksi." Adrian hendak menjawab, tapi aku sudah melangkah. Masuk ke mobil. Sopir menutup pintu. Mobil bergerak, meninggalkan rumah yang dulu kupikir akan menjadi tempat bahagia. Tapi ternyata hanya sarang luka. Malamnya, aku duduk di balkon penthouse yang baru saja disiapkan untukku. Kota berkelap-kelip di bawah sana. Udara malam menampar wajahku. Tapi rasanya hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa bernapas sebagai diriku sendiri. Aku, Rina Nirmala, anak dari wanita yang ditinggalkan. Saudara tiri dari suamiku sendiri, pemilik nama dan perusahaan yang mereka banggakan. Dan yang terpenting, aku bukan korban lagi. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin besar, mengenakan blazer biru gelap yang menguatkan auraku. Untuk pertama kalinya, aku tak melihat istri Adrian di pantulan cermin itu. Aku melihat aku yang utuh, seorang perempuan yang selamat dari luka, dari pengkhianatan, dari kebohongan darah dan cinta. Ponselku bergetar. Adrian sudah datang ke ruang rapat, Bu. Kami menunggu instruksi. Pesan dari Pak Dimas. Aku mengangguk. Pelan, walau tak ada yang melihatku. Lalu melangkah keluar dari ruangan, menuruni lift menuju lantai direksi. Hari ini akan jadi hari terakhir Adrian sebagai manajer. Tapi lebih dari itu, ini adalah hari di mana aku mengakhiri satu bab penting dalam hidupku. Ruang rapat dipenuhi wajah-wajah serius. Semua dewan hadir. Beberapa masih berbisik-bisik. Tak menyangka bahwa Rina yang selama ini dianggap istri sederhana, kini duduk di kursi utama, sebagai pemilik mutlak perusahaan. Adrian duduk di pojok, mengenakan kemeja putih polos, tanpa blazer atau dasi. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia tampak lebih seperti terdakwa di meja hijau daripada eksekutif muda. Aku masuk dengan tenang, membawa dokumen yang sudah kubaca semalaman. Tak satupun kata yang kuucapkan sampai aku duduk, membuka map, dan menatap Adrian langsung. "Adrian Hartawan," ujarku tenang. "Saya menerima surat pengunduran dirimu yang diajukan pagi ini. Kami akan memprosesnya hari ini juga. Tapi sebelum itu, ada hal yang ingin saya sampaikan di depan seluruh dewan." Semua mata berpaling kepadaku. Adrian menunduk. "Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah membuat saya mengenal siapa saya sebenarnya. Lewat keluarga kamu, saya belajar tentang luka, tapi juga tentang kekuatan." Aku berhenti sejenak, menatap semua orang satu persatu. Adrian telah menyalahgunakan jabatan, menutupi proyek yang gagal, dan mencampur urusan keluarga dengan profesionalisme. Namun, sebagai CEO, saya memutuskan untuk tidak membawa ini ke jalur hukum. Cukup. Sampai di sini. Adrian memejamkan mata. Ia tak berkata apapun. Tapi aku tahu, kalimat itu menampar harga dirinya lebih keras daripada tuntutan hukum.
Selesai dari rapat itu, aku kembali ke ruangan pribadi. Dan di sanalah, Bu Marni sudah menungguku. Ia datang tanpa pemberitahuan, hanya dengan satu pembantu tua yang menunduk di depan lift. Wajahnya kusut, rambutnya tak sebersih biasanya. Tapi matanya masih sama. Penuh gengsi, meski kini terlihat retak-retak. "Apalagi yang ibu inginkan?" tanyaku datar. Ia duduk tanpa kupersilakan. "Aku hanya ingin bicara." Aku menatapnya lama, lalu duduk di kursi seberang. "Silakan." Bu Marni menatapku, dan untuk pertama kalinya, ada air mata yang menetes dari ujung matanya. "Aku nggak pernah tahu kamu anak dari Erwan. Kalau tahu, mungkin aku tetap benci kamu. Tapi setidaknya, aku nggak akan memperlakukan kamu seperti sampah." Aku tidak menjawab. Aku ingin mendengar semua dulu. "Waktu kamu pertama kali masuk rumah, aku lihat kamu itu perempuan miskin yang cuma numpang hidup. Tapi ternyata, kamu perempuan paling kuat yang pernah aku lihat." Ia menangis, terisak, dan aku tak tahu harus merasakan apa. Simpati, marah, atau sekadar kosong? "Kamu tahu nggak?" lanjutnya. "Aku menikahi Erwan bukan karena cinta, tapi karena aku mau dihormati, mau punya nama. Tapi ternyata, perempuan yang ditinggalkan suamiku justru melahirkan anak yang bisa mengangkat nama hartawan lebih tinggi daripada semua yang pernah kami bangun." Aku menelan ludah. "Ibu," kataku pelan, "saya bukan datang untuk balas dendam. Saya hanya ingin tahu siapa saya." Tapi ternyata, mencari jati diri juga berarti membuka luka semua orang. Bu Marni berdiri. Ia menarik napas dalam. "Kamu sudah menang, Rina. Tapi bukan karena kamu punya perusahaan ini. Kamu menang karena kamu tahu siapa kamu. Dan kamu tidak jadi seperti kami." Beberapa hari kemudian, aku mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama. Tanpa perdebatan. Tanpa drama, Adrian menandatangani tanpa banyak bicara. Barangkali dia sudah menerima bahwa semua ini memang tak bisa dipaksakan lagi. Media mulai ramai membicarakan kisah CEO yang menceraikan suaminya setelah tahu mereka saudara tiri. Tapi aku diam. Aku tak membantah, tak membenarkan. Biarkan publik berspekulasi. Yang penting bagiku, aku bebas dari ikatan yang salah, dari keluarga yang tak pernah menerima, dan dari luka yang selama ini kusembunyikan di balik senyum sabar. 1 bulan setelah itu, aku berdiri di depan makam ibuku, membawa bunga kesukaan beliau. "Ibu," bisiku lirih. "Aku sudah tahu semuanya, tentang Bapak, tentang masa lalu, tentang aku." Angin menyapu pipiku pelan, seolah menghapus air mata yang jatuh. Aku sekarang sendiri, tapi aku nggak merasa sendirian. Karena aku tahu, aku kuat, karena aku anak ibu. Aku meletakkan bunga itu, lalu menatap langit. Dalam hati aku berkata, aku sudah memaafkan mereka, tapi bukan untuk mereka, untuk diriku sendiri. Sudah lebih dari 3 bulan sejak aku resmi berpisah dari Adrian, dan anehnya, tidak ada satu hari pun aku merasa menyesal. Di pagi yang sunyi seperti ini, aku duduk di balkon kantor Pusat Hartawan Group. Secangkir teh melati hangat mengepul di genggaman. Udara terasa lebih jujur, lebih bersih, tanpa tekanan dari mulut-mulut, manis yang palsu. Hari-hari belakangan, hidupku berubah. Bukan hanya karena posisi sebagai CEO, tapi karena untuk pertama kalinya aku hidup sebagai diriku sendiri, bukan sebagai bayangan istri seseorang, atau bayang-bayang anak dari hubungan rahasia. Dan yang paling membahagiakan, aku mulai menulis ulang masa depanku. Perusahaan berjalan lebih stabil sejak reformasi internal yang kuterapkan. Aku membongkar banyak struktur yang selama ini tak efisien, termasuk memindahkan beberapa anggota keluarga Adrian dari posisi manajerial ke tempat yang lebih sesuai dengan kemampuan mereka. Protes? Tentu ada, tapi aku sudah kebal dengan omongan sinis. Aku tidak butuh disukai. Aku hanya ingin perusahaan ini dijalankan dengan cara yang adil dan benar. Pak Dimas, asistanku yang sudah puluhan tahun di perusahaan,
pernah berkata, "Baru sekarang, perusahaan ini punya pemimpin yang bekerja pakai hati dan kepala." Aku hanya tersenyum waktu itu. Karena pujian semacam itu bukan hal yang kucari. Tapi diam-diam, aku mengucap syukur. Aku tidak dihancurkan oleh luka. Aku dibentuk olehnya. Suatu siang, aku menghadiri acara sosial tahunan di mana perusahaan kami menjadi salah satu sponsor utama. Di sana, aku diminta menyampaikan pidato pembukaan. Tapi mataku sempat terpaku pada satu sosok. Seorang pria muda, bukan dari dunia elit, bukan dari keluarga terpandang, tapi caranya memperhatikan anak-anak panti asuhan yang dia dampingi membuatku tertegun. Tatapannya lembut, tangannya sigap membantu, dan senyumnya tidak dibuat-buat. Namanya Bayu. Penggiat sosial, pendiri sebuah komunitas literasi di desa terpencil. Bukan tipe Murin, kata hatiku waktu itu. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak lama, aku ingin mengenal seseorang bukan karena nama atau jabatan, tapi karena caranya memandang dunia. Setelah acara usai, kami sempat mengobrol. Topiknya sederhana, pendidikan anak, buku, mimpi masa kecil, dan di sanalah aku tahu aku masih punya ruang di hati untuk hal-hal tulus. Hari demi hari berlalu. Hubunganku dengan Bayu tak langsung menjadi romantis, tidak seperti cerita di sinetron, tapi ada kenyamanan yang tumbuh. Sebuah rasa tenang yang tidak pernah kutemui dalam pernikahanku dulu. Ia tak pernah bertanya soal masa laluku. Ia tidak menginginkan penjelasan tentang siapa aku di dunia bisnis. Ia hanya melihatku sebagai Rina, dan untuk itu, aku bersyukur. Karena cinta yang tidak dibangun di atas nama besar, memiliki fondasi yang lebih kuat. Keikhlasan. Satu malam, setelah menghadiri undangan, makan malam amal bersama Bayu, kami duduk berdua di dalam mobil. Hujan turun pelan, dan musik klasik mengalun lirih di radio. "Aku tahu kamu bukan perempuan biasa," kata Bayu tiba-tiba, memecah keheningan. Aku menoleh. "Kenapa kamu bilang begitu?" Ia tersenyum. "Karena kamu punya luka yang dalam, tapi caramu berjalan, seperti orang yang tidak pernah jatuh." Aku tercekat. Aku tahu dia tidak bicara dari informasi, tapi dari perasaan. Kalau aku pernah jatuh dan luka, apakah itu mengurangi nilainya aku di matamu? Tanyaku pelan. Bayu menggeleng. "Justru itu yang bikin kamu tak tergantikan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis. Bukan karena disakiti, tapi karena disembuhkan. Di penghujung minggu, aku mengunjungi rumah lama Bu Marni. Ia tidak lagi tinggal di rumah besar itu. Setelah aku kembalikan sebagian warisan secara sukarela, karena aku tahu aku tak butuh semuanya, ia memilih hidup lebih sederhana di rumah peninggalan ibunya. Ia menyambutku dengan hangat, bahkan memelukku. "Kamu kelihatan bahagia, Rina," katanya sambil menyuguhkan teh. "Aku memang bahagia, Bu. Bukan karena harta, tapi karena akhirnya aku pulih." Kami duduk lama sore itu. Tidak lagi sebagai mertua dan menantu, tapi sebagai dua perempuan yang pernah disakiti oleh hal yang sama, ambisi lelaki. Dan sore itu, aku tahu. Pengampunan bukan tentang membiarkan orang bebas dari kesalahan, tapi tentang membebaskan diriku sendiri dari beban kebencian. Hidupku kini jauh dari sempurna, tapi juga jauh dari kosong. Aku masih CEO. Aku masih anak dari seorang ibu yang ditinggalkan. Aku masih punya bekas luka. Tapi aku juga perempuan yang tahu siapa dirinya. Dan untuk pertama kalinya, aku tak takut lagi pada cinta yang jujur. Karena aku tahu, kali ini aku memilih bukan dengan mata, bukan dengan telinga, tapi dengan hati yang utuh. Hari itu, langit cerah. Matahari memancar lembut di sela-sela awan tipis. Tak ada guntur, tak ada angin ribut, seolah semesta tahu bahwa hari ini bukan tentang perpisahan, melainkan tentang kelahiran kembali. Aku berdiri di depan gerbang yayasan pendidikan yang baru saja kami resmikan. Di balikku, terpampang nama besar yang selama ini kutakuti, kusembunyikan,
kucaci, dan akhirnya kucintai. Yayasan Rina Hartawan. Bukan untuk pamer, bukan pula untuk pembersih dosa keluarga. Yayasan ini kudirikan untuk satu alasan yang sangat sederhana, memberi arti dari luka yang pernah ada. Untuk setiap anak yang ditinggalkan. Seperti aku dulu, ucapku lirih dalam hati, menatap bangunan sederhana namun penuh harapan itu. Bayu berdiri di sampingku, tersenyum tak berkata apa-apa. Ia tahu aku sedang mengingat segalanya, masa lalu, luka, pengkhianatan, tangis, bahkan penghinaan di meja makan keluarga yang dulu kupikir adalah keluargaku selamanya. Tapi hari ini, yang tersisa hanya aku. Dan itu cukup. Acara peresmian selesai. Anak-anak menyanyi, guru-guru berfoto, dan semua tamu pulang dengan senyuman. Aku berjalan pelan ke belakang bangunan, ke taman kecil yang masih belum selesai dirapikan. Di sana ada kursi kayu di bawah pohon, flamboyan. Aku duduk di situ, melepas sepatu hak tinggiku, dan menghela napas panjang. Sudah sejauh ini aku melangkah, dan saat aku menoleh ke belakang, aku tidak lagi melihat Adrian, tidak juga Bu Marni, atau warisan yang membuatku mual karena beban moralnya, yang kulihat hanya seorang perempuan kecil yang dulu pernah menangis diam-diam di pojok kamar kosannya, menahan lapar dan hinaan. Perempuan kecil itu sekarang duduk di sini, mengenakan blazer hangat, dengan dunia yang tak lagi menertawakannya. Aku, Rina. Beberapa minggu kemudian, aku mendatangi makam ayah kandungku. Sendiri. Kubawa setangkai bunga kenanga dan selembar surat yang kutulis sendiri dengan tanganku. Ayah, aku sudah tahu semuanya. Tentang ibu, tentang diriku, tentang bagaimana ayah pergi tanpa pernah menoleh. Dulu aku membencimu, lalu aku memaafkanmu. Dan kini, aku mengerti. Terkadang manusia membuat kesalahan bukan karena ingin, tapi karena mereka lemah. Dan kini aku tahu, aku tidak mewarisi kelemahanmu. Aku hanya mewarisi keberanian ibu. Dan itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih, Ayah. Untuk harta yang dulu kau titipkan lewat pengacara. Tapi lebih dari itu, terima kasih. Karena telah membuatku lahir. Karena dari hidupku, aku tahu. Luka bisa melahirkan cahaya. Jika dijaga dengan cinta, surat itu kubakar perlahan di samping makamnya. Api kecil menari-nari di ujung kertas, lalu padam ditiup angin sore. Dan entah kenapa, aku merasa damai. Di akhir tahun, aku kembali mengadakan rapat direksi. Kali ini bukan untuk mencopot siapa-siapa, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyerahkan tongkat estafet. Per hari ini, saya akan mundur sebagai CEO Hartawan Group. Ucapku tegas, semua terdiam. Pak Dimas bahkan menjatuhkan pulpennya. Apa maksudnya, Bu Rina? Tanya salah satu anggota dewan. Aku tersenyum. Perusahaan ini sudah stabil, sistemnya sudah tertata. Saya ingin fokus pada yayasan dan hidup saya sendiri. Aku menatap Bayu yang hadir sebagai tamu kehormatan hari itu. Ia mengangguk kecil, memberikan dukungan tanpa suara. Dan itu cukup. Beberapa bulan setelahnya aku pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Rumah yang kupilih sendiri, tanpa pagar tinggi, tanpa karpet merah. Di halaman belakang, aku menanam pohon mangga. Seperti pohon di rumah masa kecilku dulu. Tempat aku dan ibu sering duduk bersama, membicarakan mimpi yang dulu terasa mustahil. Dan sore itu, saat matahari hampir tenggelam, aku menyeduh teh untuk 2 orang. 1 cangkir untukku, dan 1 lagi untuk seseorang yang mungkin akan datang malam ini, atau esok. Bukan karena aku butuh, tapi karena aku siap. Begitulah hidup. Kadang menyakitkan, kadang menghibur, tapi selalu mengajarkan. Dan aku telah selesai berlari, telah selesai menangis. Kini aku berjalan. Dengan langkah yang perlahan, tapi pasti. Aku bukan lagi istri yang ditinggalkan. Bukan lagi anak dari rahasia. Bukan lagi perempuan yang berusaha keras diterima, keluarga yang tak pernah menerimanya. Aku adalah Rina. Perempuan yang utuh. Dan itu lebih dari cukup.